Kalau kau ngomong semua kebejatan Islammu selalu kau timpakan ke Kristen, kenapa? Ya, yang mana kebejatan Islam yang kutimpakan ke Kristen? Loh, semua tadi ngomonganmu tadi kan bejat-bejat semua, tapi yang kau Yang mana kebejatan Islam itu artinya kebejatan agama Islam. Mana kebejatan dalam ajaran agama Islam? Setahu aku yang Kristen yang bejat. Contoh, dalam Kristen itu diperintahkan. Ya, kau kan bertanya, makanya kau nggak mau. Kau tahu nggak? Kau kenapa? Kau tahu nggak kenapa kau nggak berani buka kamera? Karena kau tahu, kau itu ndak ada ilmu, maka kau malu, ya. Jadi kau di sini naik sebenarnya hanya ingin memframing aku. Di mana kebejatan Islam? Setahu aku Islam itu memperbaiki peradaban dengan adanya Golden Age. Justru Eropa yang gelap gulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Apa dijamah dada kiri kasih puting kanan, ditepuk pantat kiri kasih pantat kanan. Kalau seandainya santri-santri yang dicoboli di pondok pesantren itu beragama Kristen, maka dia tidak boleh melawan kiai yang mencoboli dia, karena dalilnya di mana? Dalam kitab Markus, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Maka kiai-kiai kalau seandainya dia Kristen dan santrinya Kristen, maka apabila dia tepuk pantat kiri, dia harus dapat pantat kanan lagi, karena perintahnya apabila ditampar pipi kiri kasih yang kanan. Dan makanya kiai dan santri itu kalau dia Islam, konsekuensinya adalah yang perempuan yang dicabuli ini berhak mendapatkan keadilan dengan boleh meminta hukum kisos kepada si kiai tersebut. Ya, si kiai tersebut sudah layak dirajam sampai mati dengan cara dibenamkan badannya setengah, kepalanya dibiarkan di atas, maka dia dilempari sampai meninggoy. Itu hukuman yang layak bagi kiai tersebut. Nah, itu Islam. Jadi apabila sudah terjadi kejahatan, maka korban mendapatkan keadilan, pelaku mendapatkan hukuman. Di Kristen tidak. Korban bertahan dengan cara tidak boleh melawan, pelaku mendapatkan kasih dari orang-orang Kristen. Seperti itu. Makanya bersyukurlah kita menjadi Islam. Terbayang gak kita kalau santri-santri itu agamanya Kristen, maka dia tidak boleh melaporkan kemana-mana karena dia harus mengasihi musuhnya. Bahkan ketika dia diperkaus, dia harus bersabar, menikmati kalau bisa, begitu, daripada sakit, begitu. Ya, Senandu Norat, perkenalkan nama dan agama. Ya, saya Kristen. Buka kamera, bro. Nggak, coba aku mau nanya dikit aja, mana dikit, langsung turun ke aku. Silakan, bro. Kenapa ya kalau kau ngomong semua kebejatan Islammu selalu kau timpakan ke Kristen, kenapa? Ya, yang mana kebejatan Islam yang kutimpakan ke Kristen? Loh, semua tadi ngomonganmu tadi kan bejat-bejat semua, tapi yang kau yang mana kebejatan Islam itu artinya kebejatan agama Islam. Mana kebejatan dalam ajaran agama Islam? Setahu aku yang Kristen yang bejat. Contoh, dalam Kristen itu diperintahkan. Ya, kau kan bertanya, makanya kau nggak mau. Kau tahu nggak? Kau kenapa? Kau tahu nggak kenapa kau nggak berani buka kamera? Karena kau tahu,
Kau itu ndak ada ilmu, maka kau malu, ya. Jadi kau di sini naik sebenarnya hanya ingin memframing aku. Di mana kebijakan Islam? Setahu aku Islam itu memperbaiki peradaban dengan adanya Golden Age. Justru Eropa yang gelap gulita tanpa ilmu pengetahuan dan tidak tahu cara bertahara itu justru dikeluarkan dari kegelapan oleh orang Islam dengan menggunakan agama Islam. Maka Itu kalau kan kau bilang klaim kebijakan omong Islam, kosong. Itu mari kita klaim bahas omong kebijakan. kosong. Oke, kebijakan Kristen itu pertama perang salib. Mari kau bandingkan ya, satu aku satu kau ya. Kita buktikan ya. Kebijakan umat Kristen melakukan perang salib, kebijakan umat Islam. Yang tadi semuanya itu kan yang kau ceritakan kan kebijakan Kalau umat kiai saja. itu, kalau kiai itu tidak bisa, kalau kiai itu tidak bisa mengalahkan pendetamu yang korbannya 200.000 di setiap gereja-gereja yang ada di berbagai wilayah yang agamanya Kristen mayoritas. Bahkan di Indonesia pun pendeta-pendeta kau pun banyak cabul. Selalu akhir-akhirnya pasti ke Kristen. Ya kalau Apapun kau kau nggak ceritakan, ya karena Kristen memang faktanya memang seperti itu kan ku bilang. Kalau kita menilai suatu agama dari kebiadaban pelaku agamanya, maka Kristen agama terbiadab sepanjang sejarah kan gitu. Kan kalian yang mengajak aku untuk menilai suatu agama dari perilaku umat beragamanya. Aku bahas yang universal dan memang datanya itu ada. Seperti kebiadaban, kejahatan umat Katolik dengan inkuisisinya, kejahatan umat Protestan dengan perburuan penyihirnya, kejahatan umat Protestan dengan cara Holocaustnya, kejahatan seluruh umat Kristen dengan kolonialisme dan asimilasi paksanya dan perbudakannya. Nah sekarang kebiadaban Islam yang mana? Sebutkan satu aja. Sebutkan satu kebiadaban sistematika yang dibentuk oleh agama Islam, bukan orang Islam ya. Saya bilang agama. Kalau agama Kristen ada dalam kitab dalam kitab Perjanjian Lama ulangan ya. Kalau memerintahkan untuk kalau ada perempuan sihir maka bunbunlah dia. Dan ini diterapkan dalam abad ke-8 di mana ada yang namanya peristiwa perburuan penyihir. Perburuan penyihir itu adalah orang-orang Kristen, para pendetanya menjatuhi hukuman metong kepada wanita-wanita yang dituduh sebagai penyihir. Dengan korbannya ribuan wanita. Nama peristiwanya perburuan penyihir. Nah, yang kedua penjajahan. Yesus mengajarkan ya dalam kitab mereka, rumah Bapakku harus penuh. Ya paksalah mereka. Jadi ini juga membuat salah satu uskup bernama Agustinus menafsir ayat ini membenarkan perilaku paksa atau kekerasan untuk membawa orang lain menjadi Kristen. Itu kenapa terjadi 500 tahun inkuisisi. Ya, yang kedua kemudian adanya perbudakan. Ini mengimplementasikan ayat 1 Petrus pasal kedua nomor 18 dan 19. Ya. Dan juga secara sepanjang sejarah memang kelakuan umat Kristen itu sangat-sangat biadab. Ya, sangat biadab. Bahkan ini dituliskan jurnalnya atau artikelnya oleh Profesor Juan Cole yang mengatakan bahwa kejahatan umat beragama menggunakan agama ya dengan korban jiwa tuh lebih banyak Kristen yang melakukan. Korbannya itu tidak sedikit, bahkan sampai jutaan. Orang Yahudi itu 6 juta jiwa ya dihabisi nyawanya oleh orang-orang Kristen pengikut Martin Luther dari kalangan Nazi, begitu ya. Nah sekarang saya minta kejahatan peradaban Islam silakan. Gini, Anda kan tadi cerita masalah santri yang diperkosa, tapi kau libatkan ke Kristen itu, kamunya enggak? Kan saya bilang, kalau seandainya santri itu beragama, iya. Oke, saya tanya sama Anda, kalau santri itu Kristen, boleh nggak dia melawan ketika dia dijahati sama Gini, kiai? kalau memang itu salah, katakan salah. Jangan Itu kau bawa salah. ke Kristen itu Kiai kesalahan itu kamu. salah. Kan saya sudah bilang kiai itu sudah Ya, boleh. kenapa Kalau kau saya, libatkan ke Kristen? kalau saya, ya karena saya membandingkan. Kalau saya presiden, bisa saya akan begitu. diam dulu. Kalau saya Lepaskan adalah dulu. presiden, diam dulu. Kok kau ngatur aku? Kok kau yang ngatur aku mau bicara apa? Kan saya bilang begini, kalau saya presiden yang menerapkan hukum Islam di negara Islam, kiai itu saya lakukan terapkan hukum rajam seperti yang diajarkan Islam. Hukum rajam seperti apa? Badannya ditimbun dengan tanah, kepalanya dibiarkan, maka dilempari sampai dia mati. Itu hukuman yang tepat bagi manusia itu. Kenapa nggak dilaksanakan itu? Karena negara kita bukan hukum Islam, karena negara Berarti kita hukumnya munafik, undang-undang. tidak tegas. Bukan munafik, bukan tidak tegas, tetapi kami Bersatu. menghargai kalian, kami menghargai kamu Kristen. Berarti
Nggak ada kok berarti muncung kau berarti kau udah kujelaskan dari tadi. Inilah bukti kalau kami ini bukan umat yang memaksakan hukum Islam kepada suatu negara ya, walaupun kami mayoritas karena kami ini tolerannya tinggi sekali ya. Bahkan kami tidak libur di hari Jumat, justru hari Minggu kami libur. Inilah bukti nenek-nenek moyang kami, bapak-bapak kami itu sangat menjunjung tinggi, pengertiannya terlalu berlebihan kepada kalian. Oh, coba kalau aku yang jadi presiden, oh udah ku ganti. Bukan hari Minggu kita libur, aku bilang ngapain hari Minggu, hari Jumat kita semua mayoritas. Iya, makanya aku tidak layak jadi presiden karena aku pasti akan mementingkan agamaku. Pastilah. Bersyukur kau kalau Pak Soekarno itu yang jadi Kristen, dia tidak terlalu mengikuti syariat Islam. Sempat dia mengikuti syariat Islam, kau muncung-muncung kayak kau ini udah dipotong lidahnya. Sempat Pak Soekarno, Pak Jokowi, Pak Prabowo itu ikut taat hukum Islam. Oh, udah nggak ada lidah kalian yang menghujat agama Islam ini. Udah dihilangkan satu-satu. Udah kalian para pencuri-pencuri udah nggak punya tangan kalian untuk mencuri lagi. Masalahnya adalah mereka itu tidak bisa mengikuti syariat Islam secara totalitas. Kenapa? Ya karena mereka berpikir di ayat lain bahwa kita diperintahkan untuk bersikap adil kepada oten. Ya mungkin bagi mereka cara bersikap adil itu dengan tidak menerapkan hukum Islam mungkin ya, walaupun dengan tidak menjalankan hukum Islam akhirnya kacau balau negara kita ya kan, koruptor semakin banyak, pencabulan di mana-mana. Coba seandainya diterapkan hukum rajam bagi para pencabul, itu mana ada yang berani mencabuli lagi? Coba diterapkan hukum potong tangan bagi para koruptor, itu mana ada yang berani korup lagi? Kalian tengok di Korea Selatan itu, kalian tengok di negara-negara lain itu, koruptornya itu dihukum mati. Makanya mereka sangat takut korupsi. Bahkan mereka kalau korupsi itu mereka mengundurkan diri. Di Indonesia udahlah koruptor kok menjabat lagi jadi pemerintah. Inilah karena tidak adanya syariat Islam. Agak hukum-hukum Belanda yang dipakai, kasihilah musuhmu, kalau dia korupsi maafkan saja dia ya, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Makanya aku bilang kalau santri-santri itu beragama Kristen, pertanyaanku boleh nggak dia melawan orang yang jahat kepadanya? Nggak boleh, supaya nggak sakit nikmati aja. Untung santri itu bukan Kristen, sempat Kristen terpaksa dia ngangkang aja. Itu yang terjadi di gereja kalian ya. Ratusan ribu anak-anak kecil menjadi korban kebiawaan kelakuan para pendeta. Kalian lupa dengan itu. Kenapa kalian kaget kalau ada kiai mencabuli? Karena kita tidak biasa mendengarkan itu kan. Kalau pendeta mencabuli kita nggak kaget karena udah biasa. Ini aku tengokkan sama kalian ya, nih kalian dengarkan ini kalian dengarkan ini video ini ya, nih. Setelah kasus ini saya ungkap di Facebook saya, itu saya menerima banyak pesan penjelasan. Ada yang ngaku saya dilecehkan oleh pendeta, dan pendeta itu adalah kakek saya sendiri. Ada lagi yang sudah nenek-nenek Pun kalian embat. tahun bilang saya ini Pak juga korban pelecehan dari pendeta di gerejanya. Saya memang sengaja memberikan edukasi bahwa pendeta itu juga manusia. Jangan anggap dia itu orang suci. Dia sama dengan kita. Hanya Pandailah kalian ya, kalau pendeta mencoboli, dia kan manusia penuh dosa, dia kan manusia yang bukan suci. Dalam diri kalian katanya ada Tuhan. Tidak pernah kiai itu dikatakan punya Tuhan dalam dirinya. Kalaupun dia mencabuli itu pilihannya, karena dia punya sifat ingkar dalam dirinya, karena itu natur manusia. Itulah kenapa ada aturan Islam. Aturan Islam itu wala takrabu zina, jangan kau dekati zina. Kalau kau sudah mendekati zina, maka hukumanmu adalah dirajam sampai mati. Kalau kau sudah menikah, maka dicambuk 100 kali kalau kau masih perawan dan bujang. Aturan Islam itu jelas. Kenapa tidak diterapkan di Indonesia? Karena pemerintah kita ini nggak ngikutin aturan Islam. Ikutinya aturan Belanda yang masih ada sisa-sisanya gitu loh. Berdasarkan konsensus di anggota dewan sana, yang menerbitkan aturan untuk negara kita ini di anggota dewannya artis. Kalau nggak komedian, kalau nggak orang-orang yang jual, yang apa namanya, ijazahnya beli. Yang penting dia punya uang. Mereka lah yang telah menerbitkan undang-undang kita. Kalian yang pilih, kita yang pilih. Lalu kau tanya kenapa nggak syariat Islam? Kalau aku jadi anggota dewan, aku bakalan dihabisi duluan. Kenapa? Pasti syariat Islam yang kuterapkan. Aku kalau jadi presiden pasti kuterapkan syariat Islam, pasti itu. Karena aku lebih takut kepada Tuhanku ketimbang kepada manusia, ya. Dan aku tahu jangka panjangnya akan makin rusak negara kita kalau tidak mengikuti syariat Islam. Nah, itu hakku. Tapi kan aku tidak mungkin aku ini bersikeras menerapkan syariat Islam kalau seandainya ada 10 orang yang tidak sepakat. Kenapa? Islam mengajarkan aku untuk tidak egois, bersikap adil. Begitu, ikutilah ulil amri di antara kalian. Itu aku. Tapi kalau keinginanku, sungguh aku ingin negara Islam ini menerapkan syariat Islam, potong tangan bagi para koruptor.
Jam sampai mati para kiai yang mencabuli. Mereka yang memperkodok anak-anak muda kita yang berzina, cambuk mereka 100 kali biar mereka tidak berani lagi. Agama kau sosok iya, sosok kasih. Tapi agama kau ketika ada orang yang diperkodok, apa jawaban Tuhan kau? Jangan melawan orang yang berbuat jahat padamu, melainkan ditampar pipi kiri kasih kanan. Kalau bokong kanannya dilepas, kasih nggak yang sebelah kiri? Kalau payudaranya dijamah sebelah kanan, kasih nggak yang kiri? Pertanyaanku. Kalian jawab itu. Makanya aku bilang, kalau berdasarkan agama, mari kita bahas ajarannya. Jangan manusianya. Kalau kita bahas manusianya pun, aku bisa menunjukkan kalian lebih banyak biadabnya. Karena paling banyak kerusakan di muka bumi ini dilakukan oleh orang Kristen sepanjang sejarah peradaban. Gitu. Halo Twitter. Halo Dinda. Uni mau nanya boleh? Boleh. Di ayat Al-Hadid ayat 27. Agamanya Islam ya? Iya, Islam Uni. Cuman gini Uni, ada yang membawa kalau kita kan katanya selesai dengan perbedaan di ayat Al-Maidah 48 sama Asy-Syu'ara ayat 13. Nah, ketika dengan perbedaan Dinda udah selesai. Dinda, Uni bertanya. Dinda kalau bertanya itu bertanyanya kapasitasnya teologi, kristologi, islamologi dan perbandingan agama ya. Uni bukan ustazah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang penguatan akidah, tafsir agama dan juga fikih-fikih karena itu bukan kapasitas Uni. Jadi kalau Dinda bertanya pastikan ada kaitannya dengan kristologi dan teologi ya, karena itu kapasitas saya. Oke. Yang dibawa ayat Kristen untuk menjadi untuk menjadi penguat ajaran Kristen itu yang pertama di Al-Quran itu dia memang mengiyakan bahwa ajaran Isa itu akan ditangguhkan sampai hari kiamat. Gimana Jadi itu tulis? terkait Ajaran Nabi Isa ditangguhkan sampai hari kiamat. di Ali Imran kalau nggak salah Uni. Ada udah baca? Pernah dengar ini sih, pernah dengar Baca dulu deh. Jangan orang Islam itu afala yata'qilun, afala yatafakkaru, afala yatadabbur. Pertama tadabbur, tafakkur, takilun. Tadabbur deh. Dilihat Qur'annya bener nggak yang diucapkan orang itu. Apalagi mendengarkan perdebatan. Jangan berharap ingin dapat ilmu secara singkat tanpa mau berusaha. Saya itu bertahun-tahun belajar. Yang saya dengarkan di depan itu tidak saya tanyakan ke orang lain dulu. Saya pelajari dulu. Nanti kalau sudah buntu, baru saya tanya ke orang yang lebih tahu. Saran saya adindaku itu baca dulu Al-Quran yang dimaksud. Karena ini kita bicara Quran kita loh. Iya, tapi Uni kayak gini. Dia mengaitkannya di surat An-Nisa ayat 172 yang bilang dengan bahasa ya, dia menariknya di bahasanya yang tidak enggan sama enggan. Jadi Al-Masih itu sama sekali tidak enggan katanya menjadi hamba Allah. Tidak enggan kan berarti mau. Al-Masih sama sekali tidak enggan dengan menjadi hamba Allah dan begitu pula malaikat. Barang siapa yang enggan mau beribadah kepadanya, nah nyanya itu ke Al-Masih lagi nih katanya, dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Nah, yang dimaksud mereka itu ketika dia mengadakan rahbaniyah atau penambahan-penambahan yang dengan istilah label Yesus, selagi dia mengharapkan ridho Bapa, itu nggak masalah Uni katanya. Karena Kata siapa dekku? Saya nggak tahu Anda bicara tentang siapa ini. Dari tadi pakai nyanya, ini merujuk siapa? Yang Adinda sampaikan ke saya jujur nggak ngerti poinnya Adinda. Adinda katanya bertanya, tapi tadi membawa orang lain dalam pembicaraan kita. Yang Adinda maksud ini, Adinda nih dengerin omongan siapa sih, Dek? Pengennya Uni, maksudnya tuh selesai dengan perbedaan yang mana perbedaannya itu Saya nggak ngerti. Adek ini kesini, tunggu dulu. Adek kesini mau bertanya, mau ngasih tahu apa atau apa ini? Adek mau bertanya ke Uni. Iya, bagaimana cara menjawab itu gitu. Oh gitu. Teman-teman jangan buru-buru menghakimi saudari kita.
Bisa jadi memang retorikanya tidak sistematik sehingga kita ada kegagalpahaman dalam memahami, ya. Karena semua orang bisa public speaking, karena semua orang bisa mengatur kata-kata. Bisa jadi dia ini bertanya bagaimana cara menjawab fitnahan orang-orang yang dia dengar yang menyamakan, mengkorelasikan ayat yang tidak sesuai dengan pandangan Islam, begitu kali ya. Betul Uni. Nah, yang kamu tidak mengerti ayat itu apa? Saya tidak fokus ke orang lain. Kalau kamu ngerti nggak konteks ayat itu? Yang saya pahami kayak bener aja gitu. Kalau tidak Apanya benar? kalau tidak enggan dia mau sebenarnya. Jadi Al-Masih itu sama sekali mau gitu jadi hamba Allah gitu. Ya, tapi terus? nah ayat selanjutnya tuh barang siapa yang enggan, yang mau barang siapa yang mau beribadah kepadanya. Jadi kata tidak Berarti enggan menurut sama kamu enggak, menurut kamu di situ beribadah kepadanya, kita diperintahkan beribadah kepada Nabi gitu. Jihad itu. iya, menyombongkan diri Iya, lah. menurut pemahaman. Menurut kamu? Mm-mm. Berarti kamu memahami kita disuruh beribadah ke Nabi Isa. Bukan, sebenarnya Al-Masihnya itu enggak mau. Saya enggak butuh orang lain ya, saya butuh kamu. Iya, Saya butuh kamu sudah baca enggak, kamu udah baca Al-Qur'an itu belum? Udah baca Al-Qur'annya, terjemahannya, dan udah baca tafsirnya para ulama, udah baca? Belum Uni, makanya nanya aja. Kenapa enggak sibukkan diri dengan membaca dulu, lalu nanti kamu pahami. Kamu ngerti bahasa Arab enggak? Iya Uni. Oke. Miris sekali, sangat sedih sekali saya rasanya ya. Usia udah berapa? 21. Ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wahai ibu-ibu, bapak-bapak yang kalian punya adik perempuan, punya anak perempuan ya, yang mungkin lalai mengingatkan saudari kita sehingga pemahamannya tentang Quran itu fasik, keluar dari pemahaman ulama. Bagaimana mungkin kita membiarkan anak kita, saudari kita membaca Quran terjemahan lalu memaknainya sendiri, ya. Semoga keluarga Anda diampuni oleh Allah karena membiarkan Anda salah memahami Quran seperti itu. Setahu saya udah 7 tahun berdiskusi lintas agama, belum pernah saya mendapatkan satu informasi bahwa kita umat Islam itu memahami beribadah itu maksudnya kepada Nabi Isa, sebelum pernah, Dekku. Saya tidak tahu kamu dapat pandangan dari mana. Inilah kenapa kita tidak boleh belajar sendiri. Seseorang kalau dia belajar sendiri, gurunya itu setan. Dia akan dibimbing oleh setan. Makanya itu ada perintah bagi kita itu belajar kepada ulama, alim ulama, bertanya kepada alim ulama. Bagus kamu bertanya ke saya. Di situ tidak merujuk kepada Nabi Isa. Kita tidak pernah diperintahkan untuk mengabdi kepada Nabi Isa. Kita diperintahkan mengabdi kepada Allah. Kita diperintahkan untuk Nabi Isa saja itu adalah satiran Allah kepada kita, bahasa halusnya Allah kepada orang kafir, bahwa Tuhan yang mereka sembah aja itu tidak enggan menjadi hamba Allah, tapi mereka menyembah kepada hamba Allah. Sedangkan Nabi Isa saja tidak pernah punya rasa enggan, tidak pernah rasanya itu gelisah, tidak pernah rasanya itu malas menyembah Allah, tetapi dia mau menyembah Allah dengan kerelaan hatinya. Maka kita juga adalah orang-orang yang tidak menyembah Allah, itu orang yang menyombongkan diri. Sementara Nabi Isa aja tidak sombong. Kenapa Kristen ini boleh menyombongkan diri? Nabi Isa aja tidak enggan menyembah Allah, kok Kristen ini enggan? Itu sebenarnya konteks ayat itu. Dan dari mana Anda bisa memahami kalau kita ini diperintahkan menyembah kepada Nabi Isa? Enggak sih, bukan itu sih poinnya Umi. Karena yang jadi poinnya kan di tidak enggan sama enggan. Jadi kata iya, kalau Nabi Isa tidak enggan, berarti Nabi Isa itu menyembah kepada Allah enggak? iya. Ya Menyembah sudah. kepada Allah. Terus kalau Nabi Isa menyembah kepada Allah, kita diperintahkan menyembah kepada Nabi Isa gitu. Enggak. Betul. Artinya apa? Jadi artinya apa? Artinya kita ini Kristen mengatakannya di situ merujuk kepada Nabi Isa. Artinya Kristen mengatakan bahwa kita ini diperintahkan untuk beribadah kepada Nabi Isa karena mereka ingin menuhankan Nabi Isa. Pertanyaan saya, kamu mau punya Tuhan yang berkelamin alat vitalnya laki-laki? Enggak. Kenapa kamu nggak mau punya Tuhan yang berdubur kayak Kristen? Nggak rasional aja sih. Kalau nggak rasional ya udah berpikir, apa iya kita diperintahkan menyembah kepada Nabi Isa pada seluruh Quran mengajarkan kita menyembah kepada Allah, tiba untuk ayat itu langsung aja untuk Nabi Isa? Kan ini adalah framingan namanya, ini kesalahpahaman. Kalau kamu mau menyembah Tuhan berdubur, berbulu, dan juga beralat vital, berpenis, ya silakan saja. Ini mah sah-sah aja. Itu kan pilihan kalian, pilihan kamu.
Gitu loh. Apa sih, saya tanya deh, dari mana retorikanya itu benar, sementara itu menggunakan pendekatan bahasa Quran, di mana itu merujuk konteks penyembahan terhadap Allah. Dan belajar Quran itu jangan cuman terjemahan aja deh. Quran kita bukan terjemahan, Quran kita itu bahasa Arab. Kalau Adinda tidak paham, tanya kepada ulama, itu para ahli tafsir, baca tafsirannya dekku. Siap-siap Uni. Sedangkan Kristen aja kitabnya aja dipelintir, apalagi Quran kita. Kitabnya aja mereka pelintir, terus kamu percaya sama Oten, kan lucu kamu dek. Orang-orang kayak kamu ini orang-orang yang berpotensi dikawinin sama Oten terus dimasukkan ke dalam Kristen kamu dek. Nauzubillah min dzalik ya dek ya. Semoga enggak ya dek ya. Iya Uni. Ada teman dekat Kristen? Banyak Uni. Nah, ya itulah karena Rasulullah mengatakan iman seseorang itu terletak pada siapa, tergantung juga kepada siapa temannya. Perhatikan teman-teman anakmu. Kalau kamu lebih banyak berteman dengan Kristen daripada Muslim, ya ada potensi kamu akan kafir nanti, insya Allah, kalau Allah izinkan. Karena Quran sudah katakan, walan taradu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Jadi saudariku, dekatkan dirimu kepada Quran, dekatkan dirimu kepada orang-orang soleh. Banyaklah bertanya tentang Quran. Jangan banyak kamu menonton perdebatan sementara imanmu masih rapuh. Buat apa kamu menonton perdebatan kalau ternyata kamu malah tergila-gila dengan wajah Oten yang nggak seberapa? Ya, kalau kamu punya teman Oten, dengan mulut mereka mengatakan kami kasih lo. Apanya yang kasih? Sepanjang sejarah kamu lihat nggak yang paling banyak merusak peradaban itu umat Islam atau umat Kristen? Mereka itu ketika minoritas mereka katakan kami kasih. Tapi ketika mereka menjadi mayoritas, sejarah membuktikan mereka paling banyak merusak peradaban. Inkuisisi Spanyol itu siapa korbannya? Umat Islam. Holocaust korbannya siapa? Yahudi. Bahkan sesama mereka sendiri juga menjadi korban dari kejahatan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan kami kasih, kamu masih percaya? Jadi hati-hati Adinda ya. Uni tidak menyalahkan kamu. Kita ini kan beda background. Bisa jadi kamu itu punya banyak teman Oten, terpengaruh dengan mereka. Tanggung jawab untuk membalikkan kamu ke jalan yang benar itu tanggung jawab orang tua kamu. Uni juga punya anak perempuan 2, dan Uni itu punya tanggung jawab kepada dia. Arum dan Cahaya namanya. Orang tua Dinda itu punya tanggung jawab kepada Dinda untuk menguatkan akidah supaya tidak gampang dibohongi sama orang Kristen. Bagaimana mungkin orang Kristen paham Quran kita, dek? Sementara Allah sudah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah mengunci hati mereka, mata mereka, pendengaran mereka. Lalu Anda mendengarkan asumsi dari orang Kristen. Kalau Adinda bertanya bagaimana cara menjawabnya Uni, cara menjawabnya menggunakan pendekatan linguistik, pelajari bahasa Arabnya. Apakah betul secara nahwu dan sorofnya itu merujuknya itu kepada Nabi Isa? Kan Quran kita bukan bahasa Indonesia. Begitu, paham Adinda? Paham Uni. Nah, Adindaku saran Uni, khawatirnya Uni, Adinda ini orang yang masih sangat lemah dalam memahami Quran. Maka saran Uni banyak baca tafsir Quran deh. Banyak belajar lagi supaya lebih kuat lagi dan tidak mudah untuk dimurtadkan. Kenapa? Anak-anak gadis kayak Adinda ini sangat diincar sama Oten karena Oten itu yang laki-laki itu juga udah nggak mau lagi sama perempuan Oten karena mereka tuh nggak pernah cebok. Adinda ini kan sholat, sering bersuci, maka Oten itu pengen punya istri Islam yang dikristenkan, diajak makan babi. Maka Adinda sebagai wanita muslimah pertahankan akidah tidak untuk orang lain dulu, untuk diri sendiri dulu. Ya, pelajari agama Islam dengan cara komprehensif, dengan cara mendalam, sistematik. Hanya pertama pelajari etimologi dulu, pelajari metodologi, kemudian pelajari secara aksiologi. Ya bertingkat. Uni tahu, Uni paham. Uni juga belajar agama dulu, usia Uni udah nggak muda juga kok ya. Dulu Uni juga abad terhadap agama, dan Uni nggak bisa salahkan Dinda. Justru Allah mencintai Dinda dengan cara Dinda diizinkan naik ke Komal ini. Walaupun kata-kata Uni terdengar mungkin agak sedikit pedih, anggap itu menjadi obat buat Dinda ya. Uni bukan orang tua Dinda, Uni bukan kakak kandung Dinda. Karena Uni melakukan ini, semoga Allah juga mengizinkan anak Uni, adik Uni nanti dinasihati sama orang yang benar juga. Ya, jadi Adindaku saran Uni jangan nonton debat-debat dulu. Kalau seandainya nonton debat itu hanya akan membuat Dinda tuh salah kaprah dalam memahami Quran. Nah, Betul gini ya, sayang? Uni. Ya, sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka nonton debat, cuman yang aku nggak suka semua apologet Uni, baik itu dari Kristen maupun Islam, karena menurutku keluar dari definisi apologetnya. Cuman yang aku tonton itu
ketika mereka membawa argumen-argumen mereka yang nantinya oh iya ya gue selidikin gitu dari perdebatan itu. Nah poinnya kenapa akhirnya para apologet ini ujung-ujungnya itu jadi menghina ajarannya satu sama lain, itu mungkin yang jadi keresahan Uni. Ya karena Anda mengeneralisir. Kamu mengeneralisir semua orang gitu loh. Kamu kalau lihat orang Minang itu misalkannya suatu saat nggak menjamin kamu uang, kamu bilang orang Minang tuh pelit semua. Itu gaya kamu, Dek. Dan orang seperti kamu ini berpotensi sombong dan angkuh, merasa benar sendiri nanti. Karena kamu anggap nggak sesuai dengan kamu tuh saya nggak suka. Kalau ini nggak bisa nggak suka dengan orang. Buktinya saya masih memaklumi Anda, walaupun Iya, betul. saya sangat sedih dan ironi sekali seorang muslimah mengatakan tidak suka dengan apologet, sementara dia diam saja ketika nabinya dikatakan pedofil gitu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Sama seperti saya menganalogikan gini, kamu lihat pejuang negara kita itu lagi berperang, kamu benci dengan peperangan, sementara kamu menikmati kemerdekaan Oh itu. Itu bukan orangnya seperti Uni, itu. tapi penghinaannya yang nggak suka. Oh, kalau penghujatan itu bukan berapologet namanya, Dek. Itu namanya penghujatan. Apologetik itu kan dari kata apologia, artinya membela. Dipakai oleh orang Kristen dalam definisi terminologi membela keyakinan dengan cara apa? Mereka mencoba untuk menginjililah gitu. Sebenarnya apologet ini kan dari bahasa Yunani, dipakai sama Socrates waktu dia bicara di pengadilan, dari kata apologia. Dan apologia ini metodenya banyak. Kalau saya itu lebih senang itu adalah seperti yang kamu lihat. Saya senang berdiskusi. Berdebat itu konsekuensi. Terkadang kita tidak bisa menghindari perdebatan. Kenapa kita harus berdebat? Ada orang-orang yang salah paham tentang agama saya, maka saya harus mendebat dia. Karena kalau saya membiarkan dia bicara seperti itu, pertama dia tetap salah paham, kedua orang lain akan ikut salah paham dengan dia. Maka kewajiban saya itu mendebat dia. Maka mendebat itu sama seperti berperang. Sesuatu yang kita tidak inginkan tapi kadang tak bisa kita hindari. Apakah di Quran diajarkan berperang? Tidak. Di Quran itu diajarkan melawan orang yang memerangi kita, bukan memulai perang. Sama, Al-Quran tidak ajarkan memulai debat, tapi Al-Quran mengajarkan untuk sebarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sebarkan dengan cara hikmah. Ya. Jadi Adinda, tidak semua manusia itu mampu berhikmah tiap hari. Kalau Uni hari ini berhikmah, belum tentu Uni besok berhikmah, karena Uni manusia yang penuh dengan kelemahan. Jadi ketika Uni sudah 10 kali berhikmah, 1 kali kepleset, langsung Adinda bilang, dasar apologet, dasar brengsek semuanya. Itu tidak bisa begitu. Jangan hanya karena kesalahan 1 kali, kebaikan 99 kali jadi lupa gitu loh. Mungkin ada apologet ini yang silap-silap lidah. Bencilah perbuatannya pada waktu itu, dan jangan benci lagi ketika dia sudah menyadari kesalahannya, karena bisa jadi Allah sudah mengampuni dia gitu. Inilah cara yang objektif dalam menilai, Adindaku. Siap Gitu. Uni. Dan ingat Adindaku ya, wanita itu ditakdirkan banyak kesalahannya karena dia diciptakan dari yang bengkok. Maka perlu bodyguard kita tuh banyak, papa kita, abang kita, suami kita. Kita dititipkan ke banyak pria loh. Pria pertama yang dititipkan kita kepada mereka adalah ayah kita. Ini pria pertama nih. Pria pertama yang bertanggung jawab atas kita itu ayah. Pria kedua adalah abang kandung kita. Pria selanjutnya adalah keluarga-keluarga kita yang laki-laki. Kalau kami orang Minang itu nenek mama. Pria selanjutnya adalah ulama kita, guru-guru kita. Pria seterusnya adalah kita diserahkan kepada seorang pria yang bertanggung jawab full jasmani rohani kepada kita yang bernama suami. Lanjut, pria selanjutnya yang bertanggung jawab atas kita ketika kita sudah mulai renta adalah anak kita, putra kita. Maka betapa banyaknya pria yang bertanggung jawab atas kita. Tapi ketika satu perempuan yang sudah banyak pria bertanggung jawab atasnya dia bengkok, berarti dia yang kurang ajar, bukan lagi pria-pria itu yang bertanggung jawab. Tapi kalau pria-pria itu tidak bertanggung jawab dan pria wanita ini menjadi bengkok, maka pria-pria tersebut akan ikut andil dalam dosa si wanita ini. Inilah masya Allahnya wanita, Dek. Diciptakan Allah dalam keadaan bengkok, tapi diiringi dengan banyaknya orang yang akan tiap hari meluruskan. Makanya Adinda ini, orang yang bertanggung jawab atas akidah Adinda itu, yang harus meluruskan itu adalah ayah, abang kandung, paman-paman, om-om, ulama-ulama, nanti baru suami. Inilah kami inilah kita umat Islam. Kita ini ada yang bertanggung jawab atas kita. Jadi tidak bebas-bebas aja wanita itu, tidak bisa seenak udelnya. Karena kalau rusak wanita-wanita dalam satu daerah, maka daerah itu juga akan rusak. Karena wanita ini sumber fitnah yang paling mengerikan, paling dahsyat.
Ulama saja yang tiap hari bisa buka Quran gara-gara dibukakan paha itu bisa lupa Qurannya. Gitu. Jadi Anda ini, saran saya adalah belajarlah untuk menilai secara objektif bukan subjektif. Karena apa yang Anda pikir benar itu belum tentu benar. Anda dan saya punya keterbatasan. Begitu juga saya. Makanya saya mengedepankan apabila bicara itu menggunakan literasi pendukung. Dalam ilmu psikologi ada namanya stereotype. Ya, seperti mengatakan orang Padang itu pelit-pelit, itu stereotype. Hanya karena ada beberapa orang Padang yang berdagang tidak mau meminjamkan dagangannya, tidak mau menghutangi orang lain, dibilanglah semua Padang pelit. Karena rata-rata orang Padang banyak jualan berkaitan dengan uang. Giliran ada yang minjam uang, kawannya tidak bisa. Aku nih modalku nih. Oh tolonglah aku utang dulu tempat. Oh nggak bisa. Oh dasar Padang pelit. Itu stereotype namanya. Ya. Mande. Nah, jadi jangan stereotype. Belajarlah menilai secara objektif. Tidak semua apologet itu menghujat. Coba Anda lihat bagaimana Ustadz Yusuf PI, Bang Loding. Beliau mengajarkan kepada Oten sendiri, silakan eksplorasi agamamu. Kalau yang menghujat yang Anda lihat itu mungkin oknum-oknum aja yang memang mereka orientasinya uang. Ya, Mungkin ya, mereka itu hanya ingin tampil terdengar sangar supaya menyakiti hati orang Kristen sehingga penontonnya rame. Orang Islam yang udah terbiasa melihat ricuh tepuk tangan senang, akhirnya dia memaki-maki sembahan orang lain. Karena apa? Harapannya adalah gift. Harapannya apa? Harapannya adalah duit dari orang-orang yang barbar gitu. Kalau kita tidak boleh, karena ada aturan dalam Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Walaupun kita berdebat dengan cara yang baik adikku. Nah, Uni Rifa kan pernah gitu. Ya lihat dulu konteksnya. Uni ini bukan cuma Bunda Gembala, Uni juga pencabut lidah serigala. Gitu. Agama Uni dihujat, Uni tidak hujat balik. Uni cukup bacakan isi kitab mereka. Mereka katakan Nabi Muhammad cabul. Oke, mari kita bongkar ke aib agama mereka. Gitu aja Uni mah. Uni sukanya bongkar aib agama Oten. Kenapa? Karena Uni punya aib di tangan. Aib agama mereka tuh ada di tangan Uni, ada di laptop Uni tuh semua tuh. Data-datanya lengkap tuh semua. Mau yang mana? Pencabulan di gereja, korbannya ratusan jiwa, banyak. Gitu dekku ya. Jadi belajarlah adikku untuk tidak menilai secara subjektif, menilai secara objektif. Waduh. Kena lagi si Uni. Udah berapa kali kena? Oke, Mika ini udah 2 kali ya, nanti kalau dilanjutkan. Lengkatin aja. Aku cuma mau ngasih tahu ini si Sweet Cell ya. Quran surat An-Nisa 172 itu ibadatihinya itu mengacu kepada Allah bukan kepada Yesus. Paham? Udah paham. Ya, dan barang siapa yang enggan menyembahnya ini bukan kepada Yesus, tetapi menyembahnya itu kepada Allah. Karena menyembah Yesus itu jaminannya masuk neraka. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Siapa yang mengatakan Yesus adalah Allah, itu tempatnya neraka. Gitu. Oke teman-teman, soalnya kalau aku lanjutkan ini Mika pasti kena rungkat multi nih. Ya. Soalnya udah 2 kali ya. Tim Cesius, Fidel, terima kasih. Mika makasih, ya, Bang makasih. Nandar. Iya sama-sama. Dan yang lainnya. Kita lanjutkan nanti ya. Izin turun dulu ya. Ya siap. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.